Dari harga segini, sekarang harganya cuma segini. Murah banget ya, turun harganya lumayan banget nih. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen bahas Redmi Note 14 Pro 5G ini karena harganya sekarang udah murah ya. Udah turun setengah jutaan turunnya. Atau lo bisa cek aja link di deskripsi video buat cek harga terupdate dari Redmi Note 14 Pro 5G ini. Menarik nih. Ya waktu launching harga paling murah tuh 4,3 juta ya. Sekarang harga paling murahnya cuma 3,8 jutaan. Redmi Note 14 Pro. Dan yang akan gue bahas hari ini adalah yang 512 GB storage-nya. Nih, spesifikasi unggulannya. Untuk ngecasnya 45 watt dan baterainya 5100 lebih ya. Terus untuk layarnya dia udah 1,5K 120 Hz dan dia pakai chipset kencang banget nih, MediaTek 7300. Tuh, yang gua bahas ini yang Midnight Black ya, 12 GB RAM, storage-nya 512. Ya, mumpung belum lebaran, mumpung THR-nya belum habis, bisa cek ya link di deskripsi video buat belinya di mana. Nah, kalau seandainya lo beli HP ini, isi kotak penjualannya juga udah komplit ya, nggak perlu beli casing, karena di dalam kotaknya kita dapat casing. Nih, pertama kita dapat SIM card ejector, bentuknya kayak gini. Terus kita dapat seperti biasa ya, standar ya, panduan kartu garansi, terus selamat bergabung sama Xiaomi gitu ya, kartu ucapan. Terus juga nih, yang gue bilang, dapat soft case nih, soft case-nya cakep ya, warnanya warna gelap kayak gini, jadinya nggak gampang menguning. Dan ini soft case-nya termasuknya lembut, tapi nggak keras. Terus di kompartemen berikutnya ini HP-nya yang kita bahas nanti ya, yang warna hitam, yang warna yang keren. Kemudian di kompartemen berikutnya di sini kita dapat kabel charger nih. Tuh, kabel chargernya masih USB A atau USB-C, panjangnya standar ya, USB A atau USB-C. Terus dapat charger adapter, masih dikasih charger 45 watt, jadi nggak perlu beli charger lagi. USB A ya chargernya. Oke, sekarang kita lihat smartphone-nya ya. Redmi Note 14 Pro 5G 200 megapiksel ya kameranya nih, AI kamera sistem. Udah tahan air ya dan tahan debu, IP68, jadi aman buat hujan-hujanan, buat berenang juga bisa. Chipsetnya MediaTek Dimensity 7300, ngecasnya 45 watt, Corning Gorilla Glass Victus 2. Ini layarnya kuat nih. Dan layarnya udah 120 Hz ya. Kita lihat, wih, desainnya kece nih. Warna hitamnya cakep sih, asli bener. Desainnya simple, minimalis buat yang hitamnya. Nggak rame gitu ya. Seneng gue liatnya. Tuh, kita buka dulu. Wow. Redmi 14 Pro, Redmi Note 14 Pro. Bodi belakangnya ini bahan polikarbonat ya, bukan bahan kaca. Tapi feel-nya udah kayak feel bahan kaca. Sementara kotak depannya ya ini Gorilla Glass Victus 2 ya, ini tahan gores banget. Tuh, kece banget yang warna hitamnya ya. Jadi kalau beli mendingan beli yang warna hitam. Kalau warna lain emang sih keren-keren gitu, tapi menurut gue lebih keren, paling keren warna hitam kayak gini. Nggak bercak sidik jari, terus juga bagian kameranya kelihatan jadi lebih indah gitu ya, karena warna hitam ketemu hitam juga. Ya selera sih, tergantung orang, tergantung seleranya. Beda-beda, tapi gue suka banget warna hitamnya. Di sisi atas nih ada lubang mic ya, lubang mic ada dua, terus ada grill speaker dan juga ada earda blaster. Ini beneran dua lubang mic apa cuma satu doang ya lubang mic? Di sisi kiri polos, di sisi bawah ada port USB buat ngecharge, ada lubang mic dan juga lubang speaker, terus ada slot kartu nih. Slot kartunya dual SIM aja, dia nggak ada slot micro SD-nya. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Sementara tembok depannya ya kita setting-setting dan install beberapa aplikasi ya buat ngecek lebih dalam lagi. Nah ini dia nih tampilan depan dari Redmi Note 14 Pro 5G ini. Lo bisa lihat ya layarnya dia udah layar 1,5K 120 Hz. Tuh, dan layarnya juga layar lengkung ya. Ya jadi nggak berasa mewah lagi karena layar lengkung sekarang tuh udah nggak dipakai sama HP-HP flagship ya. Tapi HP-HP mid high gitu. Kalau yang HP mid low banyak juga yang layar lengkung, tapi ya layar lengkung biasa ya, bukan yang bagus banget kayak gini. Ini layarnya kualitasnya cakep loh. Kualitas layarnya berasa enak di mata. Bisa lihat ya warna putihnya juga rata, warna hitamnya apalagi rata. Kalau kita lihat di sini di display and brightness, kita bisa pilih light mode atau dark mode ya. Pilih dark mode aja biar nggak terlalu silau, biar enak dilihatnya. Terus untuk refresh rate-nya di sini ada pilihan ya, standar atau high gitu.
Kita bisa pilih nih, custom mau refresh rate di up to 120 Hz aja, atau kita pakai default. Kalau kita pilih yang default kayak gini nih akan bakal dinamis ya untuk layarnya sendiri, untuk refresh rate-nya. Kalau dia lagi butuh 120 Hz untuk akan berubah 120 Hz sendiri. Mantep nih, HP cakep, harganya nggak mahal, udah murah sekarang. Kalau kita lihat about phone-nya di sini. Tuh, storage-nya 512 GB nih yang gue punya, soalnya yang 12 GB RAM dengan storage 512 GB ya. OS versionnya udah Android 14. Ini bakalan dapat Android update ya. Tenang aja, kalau Xiaomi itu nggak pelit sama Android update. Terus dia juga udah pakai Xiaomi HyperOS ya, yang ya masih ada sih iklannya, tapi bisa di setting-setting biar iklannya nggak muncul. Dengan harga mulai dari 3,8 juta buat yang 256 GB storage, ini sebenarnya menarik banget sih. Apalagi kalau dilihat ya, untuk performanya udah kencang banget. Kalau misalkan kita lihat secara Antutu ya, Dimensity 7300 tuh berasa kencang banget. Nih, lihat nih, skornya 680 ribuan lebih. Kalau kita lihat secara detail kayak gini nih. Tuh, lihat tuh, pada waktu dites ya, waktu gua tes itu dia suhunya mencapai 43 derajat. Nggak tahu nih bakalan panas apa nggak kalau dipakai buat main game. Nah, ngomong-ngomong game, di sini tuh gue install beberapa aplikasi game ya, ada Mobile Legends di sini. Coba cek untuk settingan grafisnya aja, karena kalau misalnya kita main juga bakalan lama videonya. Jadi gue kasih lihat untuk settingan grafisnya aja. Di sini kalau untuk Mobile Legends tentunya ya HP keren nih. Harusnya sih udah ultra ya, kita coba lihat. Grafisnya udah ultra dan frame rate-nya masih super. Berarti kalau super itu dia masih 90 Hz ya. Nggak tahu deh, ntar gue coba ya. Kita pakai aplikasi buat FPS counternya. Terus kalau misalkan kita lihat buat PUBG Mobile di sini, kita lihat ya untuk settingan grafisnya kayak gimana. Grafis. Nah, di sini nih. Untuk settingan grafisnya ini dia bisa di smooth extreme ya, masih smooth extreme. Belum kebuka yang 90 Hz-nya. Terus balance ultra, SD ultra, dan SDR ultra. Dia bisa sampai SDR ultra. Jadi kalau main di SDR ultra aja nih, mantap. Biar gambarnya jernih, tapi refresh rate-nya tinggi ya, 40 fps. Harusnya nih ya, dengan Dimensity 7300, kalau buat main game harusnya udah enak banget. Tapi nanti kita bahas di video reviewnya buat main game rasanya kayak gimana. Nah, sekarang gue pengen kasih lihat ya untuk sensor-sensornya dari HP ini tuh seberapa lengkap. Untuk sidik jari udah di layar. Sementara kalau untuk sensor dasar lainnya, kita lihat ya di sini sensor cahaya ada, magnetic sensor ada, dan gyroscope sensor juga dia ada, dan udah gyro hardware tuh pakai Bosch tuh. Jadi gyroscope-nya nih harusnya presisi ya, untuk gyroscope-nya harusnya. Terus kalau untuk NFC juga dia udah punya tentunya. Tuh ada ya logo NFC-nya di atas. Terus juga dia punya IRDA blaster. Nih, kalau lihat IRDA blasternya carinya di sini. Nih ada Mi Remote buat IRDA blaster ya, jadi kalau kita mau nyalain matiin AC bisa pakai HP ini. Kemudian untuk kameranya, nih HP kameranya mantap banget ya, dibandingin Poco yang harganya sedikit lebih murah tapi spesifikasinya mirip-mirip banget. Ini kamera utamanya udah 200 megapiksel. Kita cobain ya. Oke, kita buka ya untuk aplikasi kameranya. Untuk rekaman video dulu nih, kamera depan. Kamera depan ini sayangnya untuk rekaman video dia maksimal di Full HD ya, belum bisa di 4K. Sementara kalau untuk kamera belakangnya, kita lihat di sini, dia bisa 4K 30 fps sampai Full HD 60 fps. Ini udah mantap banget sih kalau buat rekam video kayak gini. Apalagi ini udah OIS ya, jadi perekaman video harusnya stabil. Nah, untuk kamera sendiri, ini tuh dia kamera depannya udah 20 megapiksel. Kita coba buat foto kamera depannya dulu. Kita foto-foto dulu ya. Ini dia 0,8 kali ya, jadi cukup apa ya, cukup lebar. Nah, sini saya coba yang 1 kalinya. Jadi sebenarnya dia untuk kamera depannya ini tuh udah termasuk lebar ya, 0,8 sama 1 kali. Jadi 1 kali itu di crop dikit gitu ya. Aslinya tuh 0,8 kali, jadi lebih lebar. Buat selfie bisa lebih banyak orang yang masuk. Sekarang kita cobain buat foto untuk kamera utamanya nih. Tuh kayak gitu hasilnya. Sekali lagi, jarak fokusnya agak jauh ya, sekitar 20 cm. Terus kita cobain buat kamera ultrawide ya, nih kamera utama segini. Nah, terus kita bandingin dengan kamera ultrawide, langsung jauh banget tuh. Tuh kayak gitu. Nah, sekarang kalau untuk kamera makro kita cobain. Kamera makronya cuma 2 megapiksel dan masih fix fokus. Hasilnya kayak gini nih kalau buat foto kamera makronya. Kayak gitu. Sekali lagi ya, kita cobain. Ya kayak gitu tuh hasil foto-fotonya di dalam ruangan ya. Gimana cuy? Dengan harga mulai dari 3,8 juta ya buat yang storage-nya 256 GB,
Atau yang 4,3 jutaan kayak yang gue pegang ini ya, yang RAM-nya 12 GB dengan storage 512 GB. Tambah menarik gak sih? Udah turun harga 500.000 loh dari waktu Januari kemarin pada saat launching. Dan segitu aja videonya. Bang Neno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Makin murah, tapi tetap berasa mewah. Gas beli gak ya? Mantap.